Hai. Hai. Di video kali ini kita mau bahas soal individuation and healing journey. Ya. Apa itu individuation and healing journey gitu ya? Bahasanya sih keren ya. Tapi secara mudah, individuation and healing journey ini adalah satu perjalanan di mana kita mengintegrasikan kembali atau menyatukan kembali diri kita yang tanda kutip ya tercecer-cecer gitu ya. Atau dijahit lingkungan atau orang lain tapi jahitannya itu tidak sesuai dengan pola diri kita gitu. Nah, karena jahitannya itu tidak sesuai dengan diri kita, maka kita tuh punya luka dalam perjalanan hidup kita. Nah, untuk itu kita perlu bagian diri yang seharusnya kita yang dibuang oleh didikan, oleh perjalanan hidup, bahkan kesimpulan diri kita. Itu perlu kita satukan kembali, kita satukan ulang lagi. Ibaratnya seperti kita bermain puzzle gitu ya, ngumpulin puzzle-nya itu kita susun lagi gitu ya. Nah, dan juga ini adalah proses penyembuhan diri kita, perjalanan kita untuk menyembuhkan diri kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, apa sih individuation and healing journey itu? Ini adalah perjalanan untuk kita menyatukan kembali diri kita supaya diri kita utuh dan kita sembuh dari luka-luka kita. Nah, dampaknya apa? Seringkah teman-teman mengalami hal seperti ini atau merasa seperti ini gitu ya? Saya ini lahir buat ngapain ya? Atau mungkin teman-teman sudah berhasil dari sisi keuangan, mungkin ada cita-citanya mungkin udah tercapai gitu ya. Kayaknya dulu ini cita-cita saya deh gitu. Tapi kok saya masih mengalami kekosongan ya dalam hidup. Nah, proses individuation and healing journey ini mungkin bisa menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa sih kita perlu melakukan individuation? Kenapa sih kita perlu menyatukan kembali diri kita? Kenapa, Bu? Ya, jadi kan seperti yang mungkin kita udah sering ngobrol ya, bahwa kita itu dari lahir sudah sebetulnya punya rancangan sendiri gitu kan. Punya blueprint masing-masing, yang blueprint ini pasti kita punya panggilan sendiri, punya keinginan, punya tujuan gitu ya. Kenapa sih kita lahir gitu ya, dengan kekuatan dan potensi kita masing-masing. Dan juga dengan pelajaran-pelajaran kita masing-masing. Nah, tapi seiring kita bertumbuh, kita kan berinteraksi dengan orang lain gitu kan, dengan lingkungan, dan seringkali interaksi ini bukan hanya interaksi, tapi interaksi yang bahkan menulari gitu kan, menulari, bahkan juga ada yang menutupi rancangan diri kita, atau bahkan ada yang membuat kita ingin membuang gitu ya, yang tadi Ari bilang. Nah, sehingga sebetulnya akhirnya kita sampai di suatu titik kita tanda kutip kehilangan diri kita gitu. Nah, pada saat kita merasa hilang inilah sebetulnya akan ada panggilan lagi gitu kan. Panggilan untuk reuni, untuk balik lagi, bersatu lagi. Karena pada dasarnya di hidup ini partner kita ya diri kita ini gitu kan. Betul. Jadi kalau dengan diri kita aja kita nggak terhubung, kita merasa hilang, kita nggak tahu diri mau kita ngapain, ini gimana gitu ya. Pasti kita akan menjalani hidup tuh dengan rasa-rasa yang tadi, rasa kosong, atau mungkin banyak pertanyaan gitu ya. Dan juga banyak mungkin luka-luka yang selama ini kok sulit kita maknai dengan tepat sebetulnya ini untuk apa gitu kan. Nah, pada akhirnya sebetulnya kita akan mencari kita akan mencari rasa utuh, rasa sembuh. Itu sebetulnya yang menjadi pencarian banyak orang dan mungkin juga kita dan teman-teman gitu kan. Nah, sebetulnya individuation dan healing journey ini akhirnya adalah perjalanan yang memberitahu kita energi-energi, rancangan-rancangan di dalam DNA kita yang sebetulnya itu yang berperan sangat besar terhadap karya kita, terhadap apa pelajaran kita, kemudian PR kita ya, terhadap sinar diri kita, terhadap tujuan yang bukan tujuan yang dari luar, tapi tujuan yang dari dalam jiwa kita nih, gitu kan. Kemudian kita juga akan melihat gitu kan,
apa aja sih luka-luka yang berpotensi muncul sehingga menciptakan pola-pola hubungan tertentu dengan lingkungan gitu, dengan orang, dengan hal-hal dalam hidup kita. Itu semuanya tarikan dari energi rancangan di dalam rancangan diri kita. Nah, begitu kita tahu, sebetulnya kita akan bisa membaca gitu ya. Oh, kenapa sih saya punya pola ini gitu. Dan akan ada banyak jawaban pencerahan yang sebetulnya adanya di dalam diri kita. Nah, Individuation and Healing Journey ini menuntun supaya kita bisa membuka pencerahan-pencerahan yang adanya di dalam diri kita sendiri gitu. Dan pada akhirnya begitu luka-luka itu terjawab, pola-pola itu kita bisa baca gitu ya, dan bisa kita ubah. Kemudian kita juga pada akhirnya bisa menemukan kemakmuran. Pada dasarnya kemakmuran itu kan ketika kita bisa mengenali potensi di dalam diri kita, kita bisa menyembuhkan luka gitu kan, dan akhirnya kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan sumber-sumber berkat yang sebetulnya selama ini sudah ada di dalam diri kita. Nah, intinya ya individuation itu adalah ketika seseorang itu semakin dekat dengan dirinya, dia semakin menjadi dirinya sendiri yang unik, istimewa, tapi di saat yang sama dia menemukan tempatnya untuk melayani dan berkontribusi di dunia ini, gitu. Dan itu akan menjadi perjalanan yang juga healing tadi ya, menyembuhkan sekali. Nah, sekarang apa sih tools yang kami pakai yang sangat membantu kami dalam melakukan individuation and healing journey? Nah, salah satu tools yang sangat membantu kami adalah Gene Key dengan Golden Path-nya. Nah, bentuknya seperti ini nih, ya. Nanti ada di sini nih ya. Nah, setiap orang ini bentuknya sama, perjalanannya seperti ini. Jadi nanti akan ada 3 perjalanan. Perjalanan pertama namanya Activation Sequence, ya, yang warna hijau ya. Hijau, gitu ya. Lalu nanti akan dilanjutkan di perjalanan kedua, itu namanya Venus Sequence, itu yang merah itu. Lalu perjalanan terakhir namanya adalah Pearl Sequence. Itu yang warna biru-biru itu ya, gitu. Nah, jadi nanti akan ada 3 perjalanan. Ini sangat membantu sekali, dan di dalam Golden Path ini itu kita bisa tahu shadow kita, lalu light kita apa, lalu ada CD kita apa. Itu di setiap buletan-buletan itu ada. Nah, di setiap buletan itu artinya itu adalah energi-energi yang menyusun diri kita, begitu ya? Iya, betul. Jadi di setiap lingkaran itu ada aspeknya sendiri, sehingga yang seperti kita, mungkin teman-teman yang udah familiar dengan Human Design, saya sering bilang bahwa setiap energi yang ada di cetakan kita itu memainkan peranan yang berbeda untuk aspek hidup yang berbeda. Nah, di The Golden Path ini kita bisa lihat secara spesifik energi kita ini itu ternyata berperannya di area apa dalam hidup kita, dan itu akan berpengaruh seperti apa dalam hidup kita, dalam diri kita maupun dalam hubungan kita dengan orang. Dan juga kalau untuk teman-teman ya yang udah mendalami Human Design, mungkin yang udah pernah cek dan lain-lain, terus nanya, ini gimana caranya, kok kayaknya Human Design saya keren banget, tapi kok saya ngerasa saya belum kayak sekeren itu gitu kayaknya ya. Masih banyak yang belum kebuka. Nah, itu kan sebetulnya perjalanan dari shadow atau not self, bisa bagaimana dari shadow ke not self itu ke gift atau membuka potensinya gitu kan. Nah, banyak yang nanya gimana caranya. Nah, sebetulnya dengan Individuation and Healing Journey ini kita akan satu-satu ngeliatin di titik ini itu shadow-nya apa dan kecenderungannya seperti apa, polanya apa, itu dasar pemahamannya, terus ada banyak hubungan energi kita dengan cara kerja semesta yang sebetulnya begitu kita tahu, kita akan bisa mengenali juga, oh kesembuhan saya tuh kalau saya bisa melepas ini gitu ya, dan itu akan kita bedah satu-satu. Nah, sebetulnya dari perjalanan dari shadow ke gift itulah sebetulnya yang juga akan sangat menyembuhkan. Yes. Jadi bisa dibilang Human Design itu adalah peta yang sangat membantu kami untuk mau mulai jalan gitu ya. Ya, paling nggak kita tahu dulu nih, oh ini gitu ya. Jadi berarti kita dari Jakarta mau ke Jogja, kita udah tahu dulu, oh Google Maps-nya cara mengoperasikannya begini nih, perjalanannya begini. Nah, tapi untuk bisa sampai ke Yogyakarta, kita harus jalan kan, kita perlu jalan gitu. Nah,
melakukan perjalanannya itu adalah melakukan individuation and healing journey supaya kita bisa sampai ke tujuan kita Betul. gitu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah lalu bagaimana sih kita bisa melakukan individuation and healing journey? Nah, buat teman-teman yang mau dibantu oleh Lompatan Hidup, silahkan klik aja, cari aja di deskripsi di bawah Ya. video ini. Nanti akan ada banyak link di sana, atau bisa WA aja, WA di deskripsi nanti ada link untuk nyambung ke WA kita. Ya. Atau bisa masuk ke websitenya Lompatan Hidup ya, lompatanhidup.com. Nanti di situ ada individuation and healing journey, silahkan dibaca di sana. Tapi teman-teman bisa WA dulu lah supaya nanti bisa ngobrol-ngobrol di sana. Semoga nanti kita bisa berjodoh untuk bertemu di individuation and healing journey. Ya. Cek linknya di deskripsi ya. Thank you, bye-bye. See you.